warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Kelvin Irwansyah. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas mengenai teknologi pasca panen perkebunan kelapa sawit. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana pasca panen yang dilakukan pada tanaman kelapa sawit. Kita ketahui sendiri bahwasanya pasca panen merupakan salah satu hal yang terakhir dilakukan dalam suatu budidaya, dan ini merupakan kegiatan penting untuk menentukan kualitas produksi yang dihasilkan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana persiapan panen dari awal hingga pengangkutan ke PKS. Selamat menyaksikan. Proses pematangan buah kelapa sawit dapat dilihat dari perubahan warna kulitnya. Buah berubah menjadi merah jingga saat sudah matang, dan saat buah matang kandungan minyak daging buah telah mencapai jumlah optimal. Oleh karena itu, agar dapat dilakukan pemanenan dengan segera agar rendemen buah tidak berkurang. Sebelum melakukan pemanenan, alangkah baiknya kita melakukan perhitungan angka kerapatan panen pada buah, kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan keesokan harinya, serta jumlah armada yang dibutuhkan. Dalam perhitungan AKP sendiri dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah pohon sampel dibagi jumlah TBS yang diperoleh, maka dapat diperoleh AKP dalam keesokan harinya. Selanjutnya adalah menghitung jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja dapat dihitung dengan cara jumlah hektar per hari dibagi basis kerja, di mana jumlah hektar per hari di PTPN 5 adalah 75 hektar, dibagi basis kerja adalah 3, maka dapat diperoleh 25 tenaga kerja yang dibutuhkan dalam satu hari. Kemudian dalam menentukan jumlah armada yang dibutuhkan, yaitu kapasitas armada dibagi jumlah tonase, di mana kapasitas armada itu 5 ton dibagi 45 ton dalam satu harinya, maka diperoleh 9 trip yang masing-masing mobil dapat melakukan trip sebanyak 2 kali, maka jumlah armada pada keesokan harinya yang dibutuhkan adalah 5 armada angkutan. Untuk kriteria panen tanaman kelapa sawit di PTPN sendiri, yaitu 5% TBS membrondol, yang mana artinya adalah ada 5 brondolan pada setiap pohon kelapa sawit. Waktu panen di PTPN 5 menggunakan patokan 8/10, yang mana artinya pekerjaan pemanenan dilakukan 8 hari kerja dan 2 hari libur kerja. Berikut ini adalah kriteria matang buah kelapa sawit. Selanjutnya adalah teknik pemanenan. Setiap perusahaan mempunyai SOP masing-masing dan cara pemanenan yang sesuai dengan perusahaan. Cara pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan di PTPN 5 adalah dengan acak tetak dan acak giring, dengan cara memotong tandan buah segar dan memotong pelepah daun yang menghalangi proses pemotongan TBS. Saat ini di Indonesia menggunakan 2 jenis alat panen tradisional, yaitu dodos dan egrek. Pemanen dengan metode dodos menggunakan pisau dengan bentuk cisel, sedangkan egrek menggunakan pisau berbentuk arit. Dodos pada umumnya digunakan untuk pohon kelapa sawit dengan ketinggian 2-5 meter, sedangkan egrek untuk pohon kelapa sawit dengan ketinggian 5 meter atau lebih. Selanjutnya, apabila tandan buah sudah jatuh, yang dilakukan adalah diletakkan di TPH menggunakan alat bantu seperti angkong ataupun kendaraan lainnya. Kemudian tangkai tandan harus dipotong berbentuk huruf V atau mulut kodok. Kemudian pemanen harus menulis nomor pemanennya pada tangkai tandan yang telah dipotong tadi. Tahapan selanjutnya adalah pengangkutan TBS menggunakan transportasi atau truk menuju PKS atau pabrik kelapa sawit untuk dikelola menjadi minyak CPO atau minyak kernel. Berikut ini adalah gambaran mengenai proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak inti dan minyak CPO.
Pabrik pengolahan kelapa sawit Jembatan Timbang yang dipakai menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat atau tonase semua truk pengangkut tandan buah sawit yang biasanya mampu membawa kelapa sawit kurang lebih 4 ton. Jembatan Timbang adalah salah satu tahapan awal dalam proses pembuatan kelapa sawit menjadi CPO. Buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit kualitas dan kematangannya harus diperiksa dengan baik. Proses pemeriksaan buah sawit ini sering disebut sortir buah. Pengolahan buah yang masuk ke pabrik pada umumnya sekitar 30 ton per jam dalam sekali pengolahan. Lori buah yang telah diisi tandan buah segar dimasukkan ke dalam sterilizer dengan memakai kapstan. Proses perebusan buah sawit menggunakan alat bernama sterilizer. Alat ini berfungsi untuk memasak atau merebus buah dengan media uap guna melunakkan daging buah sawit, sehingga daging buah sawit mudah lepas dari biji. Threshing stasiun atau bantingan berfungsi untuk melepaskan buah sawit dari janjangannya dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong janjang kosong ke empty buns conveyor dan biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar atau pupuk organik. Setelah buah terpisah dari janjangannya, lalu buah dikirim ke digester untuk melumatkan daging buah sawit serta mempersiapkan feeding ke dalam mesin screw press untuk kemudian memeras berondolan buah sawit yang telah dicincang dan dilumat di digester demi mendapatkan hasil minyak kasar. Setelah melewati proses screw press, masih banyak proses produksi di pabrik kelapa sawit yang akan dilewati, maka didapatlah minyak kasar atau crude oil dan ampas press yang terdiri dari fiber. Kemudian crude palm oil masuk ke stasiun klarifikasi di mana proses pengolahannya sangat panjang mulai dari pemisahan pasir hingga pemisahan air. Proses ini bertujuan untuk memperoleh minyak sebanyak-banyaknya dan menghasilkan CPO yang sesuai standar. Fungsi dari storage tank atau tangki timbun dalam proses pengolahan kelapa sawit sampai menjadi CPO adalah untuk penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim untuk diolah kembali. Saat ini pabrik kelapa sawit menerapkan sistem remote monitoring untuk metode kontrol otomatis yang dapat dibaca dan dilihat secara visual. Metode ini digunakan untuk memantau kondisi sistem otomatis kemudian dilaporkan langsung kepada pimpinan perusahaan tertinggi, karena dapat dilihat di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, namun yang memiliki hak akses terhadap sistem tersebut. Demikianlah video saya mengenai kegiatan pasca panen yang dilakukan pada tanaman kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.